Baik, eh, perkuliahan kita hari ini yaitu mengenai negara dan konstitusi. Jadi di sini ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu negara dan konstitusi. Perlu diketahui bahwa negara dan konstitusi ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Setiap negara yang ada di dunia ini pasti memiliki konstitusinya masing-masing. Tidak ada yang tidak punya konstitusi. Baik yang bentuk tertulis maupun yang tidak tertulis. Tapi tetap punya konstitusi. Karena apa? Karena konstitusi itu merupakan hukum atau aturan pembentukan sebuah negara. Ya. Jadi mana mungkin bisa membentuk negara, bisa mendirikan negara tanpa adanya konstitusi sebagai aturan pembentuknya. Nah, begitu. Karena apa? Karena kalau kita kembalikan kepada definisi negara itu sendiri, bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Nah, negara itu adalah organisasi kekuasaan. Layaknya sebuah organisasi pada umumnya, maka sebuah organisasi itu pasti ada aturan pembentukannya. Itulah yang biasanya disebut dengan ADRT. Kalau dalam sebuah organisasi seperti partai politik, perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, maka ini sangat penting. Ya, harus ada aturan dasar pembentukannya baru lahir sebuah negara. Karena negara adalah sebuah organisasi kekuasaan. Adapun ya negara itu sebagai organisasi ya tersusun atas adanya penduduk, adanya wilayah, adanya organ pemerintah, dan adanya pengakuan dari negara lain. Nah, itulah sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah negara. Sama dulu kan, contohnya waktu kita merdeka tahun 45 dulu, ya, kita membentuk negara dengan pemerintahnya, ya, dan menjadi negara yang diakui oleh negara lain. Nah, karena apa? Karena pemerintah ini sangat penting. Dialah yang nanti akan menyelenggarakan dan melaksanakan apa yang menjadi tugas-tugas demi terwujudnya tujuan negara. Nah, karena negara sebagai organisasi pun punya tujuan. Karena organisasi itu ada tujuannya. Kenapa muncul organisasi? Karena ada tujuan yang dicapai, muncullah organisasi. Partai politik misalnya lahir karena ada tujuan ingin merebut kekuasaan. Perusahaan itu organisasi lahir karena ingin mencari keuntungan, profit. Ya. Apalagi misalnya lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi lahir untuk membela kepentingan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, itulah artinya sebagai sebuah organisasi, negara itu pun juga punya tujuan. Dan semua negara di dunia ini punya tujuannya masing-masing. Kalau negara kita, itulah yang termaktub di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya, yang berbunyi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah sebagai tujuan negara kita, sebagai sebuah organisasi. Nah, itulah tujuan-tujuan negara tadi dimasukkan dalam konstitusi supaya memberikan kepastian hukum jelas. Ya, apa yang menjadi tujuannya nanti hak-hak dasar organ negara dan tugas-tugas organ pemerintah dimasukkan juga di dalam konstitusi. Ya. Lalu saya akan menjelaskan tentang konsep negara demokrasi. Begini, Indonesia saat ini memiliki sistem politik demokrasi. Ya, kita negara demokrasi.
Walaupun ada sistem-sistem politik lain, ada otoriter, autokrasi, oligarki, namun ada demokrasi sebagai pilihan, sebagai sistem politik di Indonesia ini. Nah, di negara demokrasi, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu aturan bernegara yang disebut konstitusi atau hukum dasar atau undang-undang dasar negara. Nah, ini yang perlu dipahami di sini adalah pada prinsipnya dalam konsep negara demokrasi, ya, penyelenggaraan negara itu diselenggarakan atau ditujukan semata-mata untuk membela kepentingan atau hak-hak dasar rakyatnya, aspirasi rakyatnya, gagasan-gagasan yang muncul dari rakyat, itulah yang diperjuangkan sebagai kebijakan negara dalam negara demokrasi. Nah, oleh karena itu, agar ini memberikan kepastian hukum, apa yang menjadi hak dasar warga negara tadi yang sudah dijaminkan oleh pemerintah, maka dituangkan di dalam konstitusi secara tertulis, ya, walaupun juga tidak tertulis. Agar ini memberikan kejelasan, memberikan kepastian hukum, apa yang menjadi hak dasar warga negara, baik bagi pemerintah maupun bagi rakyat itu sendiri. Bagi pemerintah jelas sebagai tugas, bagi rakyat itu jelas sebagai hak-hak yang perlu dituntut kepada pemerintah, gitu. Ya, nah, salah satunya itu konstitusi itu mengatur mengenai hak-hak dasar warga negara, apalagi dalam negara demokrasi. Dalam negara demokrasi itu semakin besar pula perhatian negara terhadap hak dasar warga negaranya, beda dengan negara yang otoriter. Nah, ya. Nah, maka konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan. Nah, ini maksudnya. Kenapa dituangkan dalam konstitusi secara tertulis dengan jelas? Agar pemerintah itu sendiri pun dalam bekerja memperjuangkan kepentingan rakyat, ya, mencapai tujuan negara menjadi efektif dalam arti dia tepat. Jadi yang dikerjakannya apa yang dituliskan di situ, tidak menyimpang. Jadi pekerjaan pemerintah itu efektif, cepat dia. Apa yang menjadi agenda tugas-tugas pemerintah itu dijalankan. Nah, ini juga sekaligus menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Artinya kenapa pemerintah itu terlalu luas kebebasannya dalam menafsirkan aturan sehingga nanti bisa disalahgunakan. Maka diberikan kejelasan di situ hak dasar warga negara ini, bahwa maka pemerintah yang harus mewujudkannya. Coba kalau bayangkan hak dasar warga negara tidak disebutkan secara umum dalam konstitusi, nanti pemerintah bisa seenaknya saja. Maka harus disebutkan di situ agar pemerintah pun juga ada rel, ya, yang membatasinya jangan sampai terlalu jauh, apa namanya, distorsinya atau penyimpangannya, gitu. Ya. Selanjutnya, nah, di dalam sebuah konstitusi itu sendiri, ya, setidaknya mengatur dua hal. Pertama, konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Nah, jadi membatasi ini agar pemerintah itu tidak bisa seenaknya saja. Nah, maka muncul di negara kita ini muncul konsep trias politika yang diambil dari teori Montesquieu, bahwa negara Indonesia ini sistem ketatanegaraan dibagi ke dalam 3 cabang kekuasaan, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, legislatif itu lembaga pembentuk undang-undang, eksekutif itu lembaga yang menjalankan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya perundang-undangan tersebut. Nah, inilah dengan cara membagi cabang-cabang kekuasaan seperti itu, maka ini sekaligus membatasi kekuasaan organ-organ pemerintah itu tidak terlalu luas kewenangannya. Coba bayangkan kalau tidak ada, ya, presiden, dialah yang membuat undang-undang, dialah yang menjalankan, dialah yang mengawasi. Coba
itu bisa otoriter, bisa bertangan besi itu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu maka dibagilah cabang-cabang kekuasaan. Jadi supaya ini jelas Pak tugasnya. Tidak ada yang memiliki power yang terlalu besar, semua sudah dibagi-bagi gitu. Tidak ada eksekutif heavy, legislative heavy, tidak ada. Jadi semuanya itu sudah dibagi. Nah, itulah untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Diatur dalam konstitusi. Ya, MPR, DPR, DPD ini tugasnya, Presiden ini tugasnya, MA, MKKY ini tugasnya, itulah sebagai pembatasan kekuasaan. Jadi mereka bekerja menurut ruang lingkup tugasnya masing-masing saja. Tidak boleh melampaui DPR yang menjalankan undang-undang, Presiden kirim undang-undang, tidak boleh. Ya walaupun ada pengecualian atau ada pun juga hubungan koordinasi di situ, gitu. Bukan berarti DPR buat undang-undang bikin sendiri, tidak melibatkan pemerintah, tidak juga. Undang-undang itu justru dibahas dengan pemerintah untuk disepakati. Bahkan pemerintah pun boleh mengusulkan undang-undang inisiatif pemerintah, RUU inisiatif pemerintah untuk dibahas bersama DPR, boleh. Ya. Bahkan Presiden pun juga punya fungsi legislasi membuat perpu. Legislasi itu padahal, tapi itu bisa menjadi kewenangannya. Nah, maka Presiden juga bisa masuk ke ranah yudikatif untuk mengeluarkan gerasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, bisa. Tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Gitu. Ya. Jadi, pertama konstitusi itu bercirikan dua, yaitu pertama mengenai pembatasan kekuasaan organ pemerintah, dan yang kedua mengenai jaminan hak-hak dasar dan kebebasan warga negara. Nah, jadi apa jadi hak-hak dasar warga negara dijamin dalam konstitusi, ya, hak untuk hidup, hak memeluk agama, hak untuk mendapat kehidupan yang baik, yang layak, mendapat pekerjaan, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain sebagainya, itulah yang diatur di dalam konstitusi secara umum dan nanti dijabarkan lebih rinci ke dalam bentuk undang-undang. Nah, begitu, ya. Ya, ini saya sampaikan secara istilah ya mengenai konstitusi itu, yaitu berasal dari bahasa Prancis constituer yang artinya membentuk. Konstitusi juga bisa berarti pula peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan negara. Jelas ya, secara istilah konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis yaitu constituer, atau kalau bahasa Inggris constitution, bahasa Indonesianya konstitusi, artinya membentuk. Apa yang dibentuk? Yaitu negara, ya. Peraturan dasar mengenai pembentukan negara. Jadi sebuah negara itu lahir, aturan-aturan dasar mengenai pembentukannya itulah yang diatur di dalam konstitusi. Nah, maka sangat penting, ya, harus ada, ya, mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara itu di dalam konstitusi, ya. Nah, selanjutnya apa kedudukan atau bagaimana kedudukan konstitusi itu dalam sebuah negara? Nah, mari saya jelaskan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa konstitusi itu memiliki kedudukan yang sangat penting, most important. Apa yang sangat penting? Karena memang dia dapat menjadi barometer. Barometer itu menjadi tolok ukur, ya, kesuksesan atau kemajuan sebuah negara. Kapan negara dikatakan negara maju, kapan ini dikatakan negara berkembang, kapan dikatakan negara tertinggal, nah, diukur dari situ. Dari mana? Dilihat apa yang menjadi tahapan tujuan negara. Apa yang menjadi tujuan negara, hak dasar warga negara sudah terpenuhi belum? Kalau itu sudah terwujud, sudah terpenuhi oleh negara, maka negara itu berarti berhasil. Tapi kalau belum, berarti belum berhasil. Kan begitu. Ya, jadi sebagai barometer, kan dia tertulis tadi memberi kepastian jelas untuk mengukur, ya, jauh mana kinerja pemerintah dalam sebuah negara. Nah, dia juga dikatakan syarat dengan bukti perjuangan para pendahulu negara. Kan konstitusi itu adalah produk hukum ketika dia dibuat. Seperti kita saja Indonesia. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi kita,
yang lahir tahun 17 Agustus tahun 45. Coba. Dia itu merupakan bukti hasil pekerjaan kerja keras para founding father pada waktu itu sesuai dengan situasi sosial politik pada waktu dia dilahirkan. Nah, itulah menjadi bukti. Kalau memang nanti ada yang tidak relevan lagi silakan dirubah, tapi yang jelas dia itu adalah bukti ya hasil kontestasi politik sosial pada waktu dia dibentuk. Nah, konstitusi itu ya walaupun bermacam-macam ya di dunia ini, ada yang tertulis biasa disebut undang-undang dasar, ada yang tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi ketatanegaraan yang punya tujuan masing-masing ya. Namun setidaknya ya kedudukan konstitusi dalam sebuah negara itu dua ya. Pertama dia sebagai hukum dasar dalam arti karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Sebagai hukum dasar, apa itu hukum dasar? Ya, hukum yang mendasari, hukum yang mengatur hal-hal pokok, hal-hal yang umum ya terkait negara. Kalau aturan yang detailnya nanti diturunkan dalam undang-undang dan terus ke bawah. Tapi hal-hal pokok disebutkan dalam konstitusi terkait negara. Misal saja contoh begini. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 disebutkan bumi, air, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Itu pasal 33 tentang perekonomian. Itu aturan dasar. Nah, nanti terkait bagaimana apa saja yang termasuk dalam kekayaan alam tadi, bagaimana pengelolaannya, pendistribusian kepada rakyat, nanti diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksananya. Nah, begitu. Jadi dia mengatur hal-hal yang mendasar saja, yang pokok terkait kehidupan suatu negara, misalnya mengenai bentuk negara, mengenai dasar negara, mengenai tujuan negara secara umum, bendera negara dan lain sebagainya. Gitu. Juga sebagai hukum tertinggi, ya. Nah, hukum tertinggi ini bicara hierarki peraturan perundang-undangan. Konstitusi itu lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Nah, ini terkait hierarki. Karena dalam sebuah negara hukum itu, peraturan undang-undangnya itu ada hierarkis. Hierarkis itu artinya ada jenjang. Ada yang paling tinggi, ada yang di bawahnya lagi terus gitu. Nah, di Indonesia ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan. Jelas di situ ya. Hukum yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45, di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya lagi ada Undang-Undang Perpu, di bawah lagi ada PP, Perpres, Perda Provinsi, Kabupaten Kota, terus ya itulah sebagai hierarki. Nah, yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar. Maka berlaku asas hukum, lex superior dan lex inferiori. Ya, hukum yang lebih tinggi dapat mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Nah, maka berlaku jika ada peraturan undang-undangan itu tadi yang lebih rendah bertentangan dengan yang di atasnya atau yang lebih tinggi, maka yang lebih rendah ini yang menganggap salah. Kalau ada undang-undang, misalnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka undang-undang itu yang harus dirubah. Kalau ada perda bertentangan dengan undang-undang, maka perda itu yang dirubah. Ya, nah, karena berlaku asas hukum itu tadi. Nah, maka di negara kita ada wadah untuk memprosesnya. Misalnya salah satu tugas Mahkamah Konstitusi untuk judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar. Terus Mahkamah Agung juga salah satu tugasnya untuk judicial review peraturan undang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar gitu. Nah, itu sebagai wadah ya bagaimana untuk memastikan bahwa tata hukum di negara kita ini tetap berjenjang secara hierarkis dan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan isi, tujuan dan fungsi konstitusi negara. Nah, tadi di awal sudah saya singgung juga mengenai ciri atau isi konstitusi itu, ya setidaknya dua hal, yaitu mengenai aturan tentang organ-organ pemerintah dan juga jaminan HAM. Nah, ini sekitar perbandingan. Miriam Budi Harjo juga punya pendapat terkait isi konstitusi itu.
Ya, duanya sama. Yang pertama terkait organ pemerintah, pembagian kekuasaan. Sudah itu ada juga mengenai jaminan HAM bagi warga negara dan ada tambahan dari Miriam yaitu ada prosedur mengubah undang-undang dasar. Nah, ini juga perlu diatur dalam konstitusi. Kenapa? Konstitusi itu sebagai aturan dasar bernegara, dia juga hukum. Sebagai sebuah hukum, maka hukum itu harus selalu berubah, berkembang, mengikuti kehidupan masyarakat. Nah, ada kalanya konstitusi itu lama-kelamaan ya, karena pergeseran-pergeseran sosial masyarakat, maka dia sudah ada hal-hal yang mungkin tidak relevan lagi. Nah, itulah perlu dirubah. Nah, pembuat undang-undang sadar akan hal itu dan diberi peluang untuk merubah. Namun memang sengaja biasanya di negara kita juga konstitusi itu sengaja dibuat sulit merubahnya. Tidak sembarangan. Karena kalau dibikin mudah sama dengan undang-undang nanti menjadi komoditas politik pula bagi penguasa. Misal sekarang penguasa sekarang aturannya jabatan presiden itu 1 periode dan dapat dipilih kembali itu periode selanjutnya gitu. Maksimal 2 periode atau 10 tahun. Nah, nanti dirubah kalau memang ini dibikin mudah. Kong kali kong dengan DPR, dengan MPR kan, rubah undang-undang dasar, dibikin masa jabatannya 3 periode atau 4 periode atau bisa seumur hidup. Kan bahaya. Maka sengaja dibikin sulit. Tapi bisa kalau memang ada situasi yang menghendaki. Negara kita buktinya sudah pernah 4 kali malah bertahap berturut-turut merubah atau mengamandemen undang-undang dasar ya tahun 99, 2000, 2001, 2002 kita sudah menjalankan itu ya. Dan ada kalanya konstitusi itu memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya konstitusi Indonesia melarang mengubah dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan. Apa tujuannya? Ya, karena begini. Para pendiri negara dulu sadar bahwa ya ada hal-hal yang dapat mengancam ya kehidupan negara kita ini. Jadi misalnya terkait dasar negara. Kita jelas sudah punya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, dulu dalam praktek penyelenggaraan negara kita ini pernah ada upaya-upaya ya dari kelompok-kelompok untuk mengganti dasar negara. Ada yang ingin dasar negara Islam, ada yang kepingin dasar negara komunis, ya diperjuangkan oleh mereka, ya baik secara diplomatis maupun konfrontatif yang menimbulkan korban. Nah, inilah yang tidak ingin terulang lagi oleh para pendiri negara kita. Mereka tidak mau Pancasila itu digonta-ganti. Dan menurut pandangan hukum tata negara juga tidak bisa. Karena dasar negara bagi sebuah negara itu dapat dikatakan sebagai akte kelahiran sebuah negara. Ya, sebagai akte kelahiran. Negara itu lahir, aktenya itu dasar negara. Sama lah kita lahir, kita punya akte. Disebutkan itu namanya siapa, kapan tanggal lahirnya. Pancasila juga begitu, sebagai dasar negara. Ya, dia merupakan akte kelahiran jelas. Nah, ini tidak bisa dirubah ya. Termasuk di kita juga bentuk negara dan sistem pemerintahan tidak boleh berubah karena khawatir kalau itu berubah nanti bisa mengganggu stabilitas negara. Oke. Selanjutnya tujuan konstitusi yaitu menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Ya jelas itu tujuan. Maka harus ada, maka ini sangat penting karena untuk membela kepentingan rakyat pada akhirnya. Ya, jangan sampai ada praktek penindasan. Nah, terakhir ya, Jim Lee berpendapat ya bahwa konstitusi itu memiliki beberapa fungsi. Pertama, sebagai penentu atau pembatas kekuasaan negara. Jelaskan tadi dengan dibaginya tugas-tugas kekuasaan tadi di lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, ya maka itulah untuk membatasi kekuasaan negara tidak boleh melampaui kewenangan yang dimiliki.
fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Jadi antara organ-organ pemerintahan itu pun sendiri ada hubungan. Nanti saya katakan bagaimana legislatif dengan eksekutif, bagaimana eksekutif dengan yudikatif, itu ada hubungannya. Tidak terlepas itu. Jadi ada saling kait mengait dan ada hubungan. Bagaimana hubungannya? Nah, di negara kita itu hubungannya setara dan seimbang, ya. Check and balances gitu. Koordinasi secara horizontal gitu. Ya. Nah, itu. Lalu fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ dengan organ negara. Jadi bagaimana antara pemerintah dengan masyarakat itu diatur dalam konstitusi, ya kalau hubungannya. Fungsi pemberi ataupun sumber legitimasi terhadap kekuasaan ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Jadi legitimasi itu sangat penting dalam negara hukum. Karena itu sebagai pengakuan yang sah menurut hukum terhadap suatu organ pemerintahan. Ya, nah maka konstitusi mengatur, ya presiden disebutkan di situ, DPR disebut di situ, otonomi daerah disebut di situ, misalnya itu untuk memberi legitimasi. Jadi kalau presiden melakukan tugasnya, dia itu sah menurut hukum karena sudah diatur secara atribusi oleh Undang-Undang Dasar. Kalaupun ada DPR yang membuat undang-undang itu sudah sah menurut hukum karena itu tugasnya diatur oleh undang-undang. Ada Mahkamah Agung yang mengadili itu sah menurut hukum karena itu adalah diatur oleh Undang-Undang Dasar. Yang adanya pemerintah daerah atau otonomi daerah itu sah menurut hukum karena diatur dalam Undang-Undang Dasar. Nah, begitu. Ya, jadi lembaga-lembaga disebut di situ, apapun disebut di sana, yang dalam Undang-Undang Dasar itu, maka itulah memberikan legitimasi terhadap pelaksanaannya. Gitu. Nah, selanjutnya juga konstitusi itu sebagai fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari kekuasaan yang asli kepada organ negara atau rakyat kepada pemerintah dalam negara demokrasi, ya. Nah, jadi kan memang pada prinsipnya di negara demokrasi itu pemilik kekuasaan adalah rakyat yang dijalankan oleh pemerintah, gitu. Nah, maka konstitusi inilah yang memberikan pintu masuk dari mana perpindahan kewenangan dari pemerintah ke rakyat tadi melalui konstitusi. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan sebenarnya, namun dijalankan oleh pemerintah melalui konstitusi pengaturannya. Begitu, ya. Lalu fungsi simbolik ya sebagai pemersatu. Ini konstitusi juga sebagai simbol identitas sebuah negara. Karena di situ terangkum semua pengaturan mengenai sistem ketatanegaraan suatu negara. Maka sebagai simbol dan identitas yang menunjukkan ya ciri khas suatu negara gitu. Juga konstitusi itu sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control ya di semua bidang gitu. Ya karena kan kita kembali tadi negara itu punya tujuan. Adapun tujuan-tujuan negara dituangkan dalam konstitusi. Nah maka untuk mencapai tujuan itu kan perlu diarahkan masyarakat ini supaya itu dapat terwujud. Nah maka itulah ya diarahkan dibuat kebijakan-kebijakan dalam nafsir konstitusi untuk diterapkan kepada masyarakat untuk mencapai apa yang diciptakan. Misalnya cita-citanya ingin masyarakat yang sejahtera, yang cerdas, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka dibuat kebijakan dalam bidang kesehatan apa, dalam bidang politik apa, dalam bidang ekonomi apa, dalam bidang hukum apa. Seterusnya itu sebagai social control, ya. Dan fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat, ya. Jadi masih berkaitan dengan nomor 7 tadi, dalam rangka mencapai tujuan negara, maka harus ada perubahan-perubahan di masyarakat yang mengarah ke sana. Ya kalau memang misalnya ya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tujuannya, maka masyarakat itu diharuskan diwajibkan sekolah. Kalau kesehatan diwajibkan jaga kesehatan. Ya. Kalau di perekonomian harus membangun perekonomian yang baik misalnya. Nah, sekarang lah ya di era pandemi ini demi terwujudnya masyarakat yang sehat ya membatasi penyebaran pandemi, masyarakat diharuskan ya direkayasa sosial ya untuk pakai masker, menjaga jarak, tidak berkumpul dan seterusnya itu untuk rekayasa sosial pembaruan masyarakat ya menuju kehidupan yang lebih baik. Ya demikianlah saudara.
penjelasan saya terkait negara dan konstitusi. Ya, baik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.